Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini gue mau share gimana caranya membuat sebuah desain Figma yang responsif ya. Nah, responsif di sini artinya adalah ketika berbeda device itu desainnya bakalan ngikutin ya. Nah, kalau sampai di sini kalau kita lihat tadi 4 jadi 2 kanan kiri terus kemudian bisa jadi lagi satu. Nah, untuk membuat seperti ini tidak langsung tiba-tiba bikin frame jadi, tapi nggak seperti itu, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah teman-teman pertama harus bikin dulu nih width-nya dulu. Width di sini adalah sizing atau apa namanya? Dibilangnya tempat untuk teman-teman yang pengen dibuat dulu. Misalnya teman-teman pengen desktop sama tablet aja atau tablet atau mobile aja. Nah, ini kita tentukan karena di sini bentuknya responsif biar bisa berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah ke dalam sebuah ruang, tapi desainnya masih bisa mengikuti ruang. Nah, makanya aku coba bikin bikin menjadi sebuah tiga. Ada desktop, tablet, sama mobile. Nah, ketika udah dibikin, ini aku bikin di size-nya 1440, 744 sama 350 ya. Kalau teman-teman mau main di 375 juga boleh. Ini aku bikin contoh aja. Kemudian setelah bikin bit, apalagi? Nah, aku bikin kolom nih. Nah, tujuan bikin kolom adalah selain untuk mempermudah kita dalam penetapan pembuatan sebuah desain, ini juga akan membantu seorang developer dalam mendesain hasil akhirnya. Jadi si developer nggak pusing lagi bakal ini berapa jarak ya, tapi mereka cukup melihat dari kolomnya aja. Oke, ternyata ada 4 kolom. Ternyata ada 3 kolom kalau ketika gitu ya. Nah, setelah kita tahu kolomnya ada berapa aja, pertama di setiap kolom itu atau setiap device berbeda-beda. Aku menjadi bagi tiga, ada yang 12, ada yang 8, ada yang 4. Ini aku pakai secara umum ya. Langsung lanjut terakhir ke margin. Nah, di margin ini aku memberikan sebuah jarak ya antar layar. Biasanya kan di kanan kiri itu sebuah device itu pasti ada jarak ya. Entah sekian berapa persen darinya atau mungkin berapa pixel. Nah, di sini aku menentukannya 92 untuk desktop atau web, 42 pada tablet, dan terakhir di mobile itu menggunakan 24. Nah, habis margin apa lagi, Mas? Nah, aku bikin juga nih gutter-gutter adalah ruang kosong yang ada pada kolom. Nah, kalau kita lihat di sini adalah setiap kolom pasti punya ruang. Nah, ruang ini yang aku buat agak aku tentukan juga untuk memudahkan aku juga dalam mendesainnya. Nah, di sini aku pakai 32, 24, sama 16. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman, karena kita di sini menggunakan variabel pada Figma, ya teman-teman klik di local variable. Ini aku hilangin semua ya. Oke, kita bikin dari awal, kita bikin create variable, number, pakai IDTH, kemudian ke desktop, tablet, sama mobile, kita isi aja 1440, 744, 350. Nah, kalau teman-teman di sini menggunakan Figma yang gratis, teman-teman tidak akan bisa mengklik plusnya nih. Dia akan terlimitasi. Nah, pastikan Figma-nya teman-teman itu yang berbayar ya. Gitu, ini kolom plus 8 Jin 92 42 ini 24. Terakhir gater sorry, gater kedua, guys, gater kedua 16. Nah, oke, kita langsung saja buat untuk yang bagian width-nya dulu ya. Nah, biasanya kan kalau kita membuat desain itu langsung klik frame, kemudian kita klik bagian misalnya desktop. Ini juga boleh nih. Nah, karena kita buat,
Ini kita apply, implementasi aja nih si width-nya. Oke, lanjut lagi ke bagian desktop. Terus kemudian kita klik lagi. Oke, kita klik, kemudian kita klik libraries. Kita masuk. Kita klik collection-nya, masuk tablet. Kita masuk lagi ke bagian collection, bagian mobile. Nah, ada keluar semua nih. Nah, lanjutnya adalah kita membuat sebuah kolom ya. Kolom mana? Kita klik layout grid. Kita klik ikonnya yang ada sebelah klik grid. Kita klik kolom. Kita implement variabel yang tadi tuh. Nomor 12. Marginnya berapa? Ini dengan sekarang kita udah kasih desktop, tablet, dan mobile itu dengan secara default si Figma-nya bakal ngebantu. Oke, untuk di halaman desktop, width-nya segini, kolomnya segini, marginnya segini. Jadi dia bakal ngebantu tuh. Marginnya segini, terus filternya apa, tuh, udah ngebantu semua. Sama ketika kita menggunakan yang di implement di tablet, masuk ke yang mobile. Ya, perbedaannya apa sih mas? Kalau misalnya yang udah depan kita sama yang di sini lah, kayak kita coba implement ya. Kotak, protein satu, protein satu. Nah, keduanya kita coba klik, was it means. Tuh, sudah ada ya. Set. Oke, selanjutnya kita pengen nyoba hasil desainnya seperti ini. Ketika diklik ketika di halaman website itu 4, ketika di halaman mau tablet itu akan jadi 2, ketika di halaman si mobile akan jadi 1. Oke, kita buat dulu ya. Jadi kita bikin tulisan kreatif, kreatif user, ambil 62, yang kita bikin dulu 300 kali 300, 280 deh. Name-nya apa? Name-nya kita kasih itu 18. Ini kita masalah UI UX design. Berarti ya ada yang bikin ping dulu sini. Nah, biar enak ternyata masuk. Oke. Kalau udah kita bikin jadi 4 ya. 2, 3, 4. Oke. Sudah jadi 4. 11 dan 16. Nah, kalau kayak gini kan udah jadi sebenarnya, tapi aku bikin komponen dulu deh. Nah, kalau langsung kayak gini, kita nggak berubah apa-apa ya. Wah, lanjut teman lagi. Nah, gimana caranya biar dia mengikuti ruang? Mana pertama, kita setting dulu nih di sini nih. Width-nya nih. Width-nya kita samain dulu. Variable jadi desktop. Nah, tuh udah jadi desktop kan. Nah, ini kan di dalamnya belum ada yang namanya menyesuaikan lah ya. Kita menyesuaikan dulu. Kita kasih fill dulu. Terus, nah, di sininya kita bikin namanya wrap. Jadi biar ngikutin kalau misalnya ke kelebihan, kekurangan dia langsung ke bawah. Jadi set. Oke, udah bisa ya. Angka ini kan nggak ngikutin ruang ya, karena di sininya masih frame. Nah, kita ganti menjadi sebuah output ya. Dari gampang set. Ini masih gede nih. Nah, pengen sih siapa sih frame ini bisa menyatu se selebar yang ada di kolom ini. Nah, gimana caranya? Caranya pertama ada kita tarik, tapi kalau tarik doang ini hasil kayak gini nih. Akan ke tengah-tengah ya. Dan itu salah. Nah, hal kedua adalah kita harus bikin kontainer dulu. Kontainer itu apa nih? Kontainer nih. Kolom dari sini, kolomnya dari sini
satu kolom ujung sampai kolom ujung kita hitung berapa nih ukurannya. Coba kita hitung set ujung sampai ujung berapa nih? Di 12,54 misalnya ya. Oke. Ini 12,54 terus bisa 12,54. Ini harus disetting dulu nih. Karena bentuk dari sebuah desain sistem itu atau AutoDOT harus ada namanya patokan atau angka. Kalau tidak punya patokan, nanti mereka akan sulit atau agak susah untuk bisa menyesuaikan. Buat empat ini berapa nih jurusnya? Just 64 ya, 664 ya. Kayak di 660 bisa. Salah. Di 660. Tulis 300. Oke, 300. Sip. Nah, kita buat lagi nih di lokal variabel namanya container. Container. Tulis tadi berapa? 12,64. 12, 12,54, 60, 300. Jadi, tapi adalah kontainer ini adalah hal nanti bakalan kita pakai nih seterusnya nih. Sementara width itu adalah jarak atau ruang lingkup tempat kita pakai. Nama ruang lingkup kan kita kasih space-nya 300. Tapi kan ruang lingkup nggak dipakai semua, tapi pasti mempunyai sebuah jarak. Nah, jaraknya ini aku menggunakan si kontainer. Nah, kita implementasi tuh si kontainer di sini nih ya. 300. Soal ini kita main di sini misalnya jangan 400, tapi kita kasih ya variabel. Nah, ini pun juga sama ya, kita kasih variabel. Oh, teman-teman nggak pusing, bentar aku hilangin dulu deh. Nah, ini ketika masuk di halaman mobile, coba kita lempar ke stop. Nah, aku masuk ke sini lagi coba. Oh, iya. Nah, kenapa kayak gini? Tadi aku bilang, kita harus membuat settingan nih, atau membuat sebuah apa namanya menentukan bahwa kalau dia kita kasih fill content, nanti dia akan ikut terus nih. Nah, baiknya gimana? Kita kasih aja, kasih fix width-nya 300 sudah, 300 fix width-nya. 300 misalnya ya. Di sini. 300, 300. Sorry, jangan di itu ya, tapi di card-nya ya. Di card kita kasih 300. 300. Oh, kenapa kalau tadi nggak dikasih? Kalau nggak dikasih, jadi dia ngikutin ruang. Karena tadinya 1000, kasih fill width, karena fill kita ngisi ya fill ya. Masuk ke 700, ya udah gue 300 juga. Segitu aja. Segitu juga deh. Ikutin juga lah. Jadi tetap 4. Nggak bakal dia mau kedua. Itu jeleknya di situ. Makanya kita membutuhkan sebuah angka, angka atau apa namanya settingan ya. Kan mas ini masih ada nih mas. Masih kurang. Bisa nggak di fill within? Sebenarnya bisa aja fill container tuh. Cuman targetnya adalah, nah kemudian mas gue pengen dong hasil si creative user detailnya ini itu bisa berubah. Mungkin di sini 62 tapi di sini 42, 32 gimana caranya? Sama kayak gitu teman-teman. Kita bikin lokal variabel, kita bikin satu itu yang dua
Satu, dua, dua. Nah, kita implement di bagian sini nih. Sudah deh, bisa. Tara, jadi. Nah, inilah hasil ketika teman-teman menggunakan sebuah, apa namanya, foto lewat. Coba kita tambahkan sedikit ya. Pegang image ya. Hmm, Saya hilangin dulu ya. Foto. Matiin dulu. Udah jadi deh. Kita sekarang sudah jadi teman-teman untuk membuat sebuah layout responsif dalam sebuah desain. Kalau kita misalkan, nah, seperti itu teman-teman dalam pembuatan sebuah desain responsif. Kalau ada apa-apa, mungkin teman-teman bisa tanya di bawah aja ya. Thank you.